Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa saham bagus yang rutin bagi dividen, tapi banyak dibuang oleh investor dan jarang dilirik. Padahal potensi dividen yieldnya bisa tembus puluhan persen. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham ya, jadi tetap do your own research. Laba perusahaan ini didapatkan dari 34% penjualan konsinyasi, 65% penjualan eceran, dan 0,9% pendapatan jasa. Saya sebenarnya cukup paham kenapa perusahaan ini jarang sekali dilirik oleh investor untuk investasi jangka panjang. Itu dikarenakan laba perusahaan ini kurang stabil ya guys ya. Terbukti pada kuartal 1 dan kuartal 2 alias pada semester 1, laba saham LPPF itu mengalami penurunan sekitar 8% ya. Jadi hal tersebut dikarenakan pendapatannya juga mengalami penurunan. Jadi yang akan kita bahas dan kita analisa pada video ini adalah saham LPPF. Dan kalau misalkan teman-teman jeli ya melihat angka dari laba bersih saham LPPF, maka teman-teman akan menemukan ya adanya potensi jika kuartal 3 dan kuartal 4-nya bisa stabil di angka 300 miliar, maka potensi saham LPPF bisa bagi dividen jumbo seperti itu. Karena nantinya yang akan dibagikan sebagai dividen adalah dari EPS, sedangkan EPS adalah cerminan dari net income atau laba bersih. Oke guys, di sini kita akan breakdown guys ya untuk net income saham LPPF pada kuartal 1 2024. Jika teman-teman perhatikan secara year on year dan kuartalan, ini mengalami kenaikan ratusan persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Secara year on year naik ya dari 101 miliar menjadi 326 miliar. Itu pada kuartal 1 2024. Begitupun secara kuartalan mengalami kenaikan ratusan persen dari 45 miliar menjadi 326 miliar rupiah. Lalu pada kuartal 2 2024 memang mengalami penurunan secara year on year guys, dari 583 miliar menjadi 300 miliaran saja. Tapi teman-teman bayangkan ya, jika kuartal 3 dan kuartal 4 bisa stabil, maka ada potensi saham LPPF ini bisa bagi dividen yield yang sangat besar. Karena labanya diproyeksikan akan besar juga, naik dari 675 miliar menjadi 1,2 triliun. Dan LPPF juga kita lihat saham yang rutin bagi dividen plus DPR-nya juga tinggi, guys. Apakah angka pendapatan laba bersih saham LPPF ini bisa dicapai kembali ya angka 1,2 triliun atau EPS estimasinya di 554 per saham? Apakah bisa dicapai kembali di tahun 2024? Saya yakin bisa. Ya, jika perusahaan ini terus membenahi penjualan dan juga teknik marketingnya, kemungkinan LPPF juga bisa stabil ya labanya pada kuartal 3 dan kuartal 4. Tapi ini kan masih misteri guys ya. Jadi nanti kita tunggu saja bagaimana rilis laba bersih kuartal 3 dan juga kuartal 4-nya. Tapi jika kita lihat di beberapa tahun sebelumnya, kita akan cek berdasarkan EPS saja guys ya biar lebih mudah. Apakah estimasi EPS full year Rp554 per saham ini sulit untuk dicapai oleh LPPF? Menurut saya pribadi tidak sulit ya guys ya. Karena di tahun 2022 teman-teman lihat labanya EPS-nya ini di angka 612 miliar. Lalu pada sebelum pandemi di tahun 2019 juga EPS-nya mencapai 605 miliar ya guys ya. Lalu di beberapa tahun sebelumnya juga sempat mencapai angka yang cukup tinggi, EPS-nya di angka 844 miliar. Jadi sebenarnya jika penjualannya bagus ya guys ya, jika daya beli masyarakatnya juga tinggi, maka kemungkinan besar LPPF juga bisa mencatatkan laba pada kuartal 3 dan kuartal 4 dengan cukup stabil ya untuk EPS-nya di sekitar 140 sampai 130-an, sedangkan net income-nya ya semoga saja stabil di angka 300 miliaran agar supaya pembagian dividennya juga bisa jumbo guys ya. Lalu berdasarkan valuasi sebenarnya PER-nya ini sudah sangat menarik di angka 2,75 kali, tapi memang PBV-nya sudah sangat mahal ya di angka 30 kali. Tapi it's okay, kita di sini mencari capital gain juga guys dari saham LPPF karena LPPF ini juga berada di fase bullish reversal. Ya jadi tidak ada salahnya kita pun berharap keuntungan ya dari capital gain-nya seperti itu. Dari sisi profitabilitas ya net profit margin 16,86% dan juga rutin bagi dividen yield terakhir di angka 13,11%. Nah, teman-teman juga bisa nilai apakah dividen yield 13% ini menarik atau tidak. Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Untuk dividen terakhir yang dibagikan oleh LPPF di tanggal 22 April 2024. Sedangkan return on asset di angka 12 kali dan 12% maksud saya, dan return on equity 549%.
Jadi untuk saham LPPF di sini kita melihat ya, per hari ini pun masih melanjutkan fase kenaikannya dengan kenaikan 1,67% di level Rp1.525 per sahamnya. Jadi untuk LPPF ya, kalau misal kita cek secara seasonality, memang sepanjang tahun guys ya, dari bulan Maret, April ya hingga Agustus, September, probabilitas kenaikan saham LPPF ini sangat rendah guys ya, kisaran 14 sampai 40%-an saja. Lalu di Agustus, September juga kisaran 29 sampai 33%-an. Tapi di tahun 2024 ini cukup berbeda. Karena harga saham LPPF-nya sudah turun sangat dalam, maka di bulan Juli dan Agustus 2024 ini kita melihat LPPF ini berada dalam fase bullish reversal. Nanti kita akan analisa juga ya guys ya secara teknikal. Tadi sudah kita analisa secara fundamental, nanti kita akan analisa juga secara teknikal biar teman-teman paham guys ya bagaimana sih caranya kita membeli sebuah saham ya. Ketika kita beli ya minimal meskipun tidak langsung jalan tapi kita beli itu di harga bawah sehingga drawdown-nya akan sangat terukur dan kita tidak akan nyangkut lama, kita tidak akan merasakan floating loss yang lebih dalam hingga 10% itu nggak bakal gitu guys ya. Jika kita berani buy on weakness, beli saham bagus itu di harga bawah. Oke guys, mengingat pada bulan September akan ada pemangkasan suku bunga ya, kita berharap pemangkasan suku bunga ini terjadi dilakukan oleh The Fed dan akan diikuti juga oleh Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia juga kemungkinan ya jika The Fed pangkas suku bunga maka BI juga akan ikut pangkas suku bunga. Nah, hal itu kita harapkan menjadi stimulus ya untuk ekonomi Indonesia sehingga daya beli masyarakat itu akan naik lagi dan juga masyarakat akan belanja lagi. Ya meskipun beberapa pembelanjaan retail gitu ya sudah melalui online, tapi kita lihat Matahari Department Store atau LPPF juga melakukan hal yang sama. Dari beberapa sumber yang saya dapatkan guys ya terkait dengan LPPF ini sudah ada store online-nya dan juga ya kita harapkan sih ada juga gitu ya store mall-nya itu di Shopee atau di TikTok, Tokopedia dan lain-lain gitu ya, di e-commerce lah ya seperti itu atau di marketplace. Oke guys, saham LPPF ini juga rutin bagi dividen guys ya, dan yield yang cukup tinggi ini diperlihatkan itu sejak tahun 2019 ya, bisa tembus 8,25%, lalu di tahun 2023 juga tembus 10% dan 2024 11,20% sejak tanggal kumdate-nya. Jadi dividen LPPF ini berpotensi bisa jumbo lagi dikarenakan harga sahamnya juga sedang berada di harga bawah seperti itu. Oke, sebelum kita melihat teknikalnya ya, kita akan bahas dulu terkait dengan shareholders di mana porsi masyarakat 48% dan Aurik Digital Retail PT Limited ya, perusahaan dari Singapura ini sebagai pengendali dari LPPF yang 42,49% dengan porsi asing yang cukup mendominasi 59% sedangkan lokal 40% saja. Lalu ada PT Multipolar Tbk memegang 9,29%. Untuk porsi lokal didominasi dari dana perusahaan, lalu ada dana dari investor individual yang juga kita lihat mulai naik lagi. Sedangkan investor foreign, dana yang paling banyak masuk adalah dana dari perusahaan dan disusul oleh dana lain-lainnya. Nah, jika kita perhatikan guys ya, angka investor pada bulan Mei dan bulan Juni ini terus menyusut ya guys ya. Dari 16.800 menyusut menjadi 15.700. Lalu turun lagi menjadi 15.500 investor. Dan pada bulan Juli 2024 ada sedikit kenaikan, baru sedikit investor yang mulai masuk kembali di saham LPPF. Jadi saham LPPF ini banyak sekali dibuang di bulan Mei dan juga bulan Juni 2024. Kemungkinan itu adalah teman-teman investor yang melakukan cut loss di saham LPPF karena harga sahamnya juga sempat turun dalam guys ya. Di 1 tahun ini ya jika kita lihat LPPF itu masih di harga bawah. Dia itu harganya turun ya 39,72%. Kalau misal kita cek ya secara year to date juga masih anjlok guys ya. Tapi yang cukup kentara adalah di 1 tahun terakhir di mana harga sahamnya ini sempat menyentuh di 2.600-an guys dan turun sampai di 1.400 dan hari ini di 1.525 perlahan-lahan mulai rebound kembali. Oke guys, untuk LPPF kita akan proyeksikan dividennya buat teman-teman ya dengan estimasi full year EPS kembali lagi dengan catatan laba pada kuartal 4 dan kuartal 3 2024 ini harus stabil ya guys ya di angka 300 miliaran, maka
potensi dividen jumbo bisa direalisasikan. Dengan estimasi full year EPS Rp554 per saham, DPR-nya 66 sampai 89%, maka potensi dividen yang bisa diberikan oleh LPPF adalah Rp365 sampai Rp493 per saham, dengan potensi dividen yield 23 sampai 32%. Wah, ternyata cukup besar guys ya potensi dividen yield dari saham LPPF jika kembali lagi jika EPS dan laba bersihnya stabil di angka 300 miliaran, maka ada potensi LPPF bisa bagi dividen jumbo kisaran 23% sampai 32%. Tentu saja ini akan menjadi dividen yang cukup besar. Oke guys, LPPF di beberapa hari terakhir kita melihat ya guys ya, LPPF ini berada dalam fase bullish reversal. Ya dimana support yang kuat ya guys ya, kita lihat berada di 1400-an dan area belinya di 1400 sampai 1445 per saham. Tapi jika besok ada sedikit correction ya atau normal correction, maka teman-teman bisa tunggu di sekitar 1500 atau di bawah 1500 ya. Di harga 1480 saya rasa akan menjadi harga yang cukup menarik untuk kita membeli saham LPPF. Ya, kembali lagi jika teman-teman ingin berinvestasi di saham LPPF, tetap harus memantau laporan keuangan pada kuartal 3 nanti. Atau misalkan ya guys ya, LPPF-nya ini naik ya, misalkan LPPF-nya ini naik sampai di 1900 ya atau mungkin 2000. Untuk resisten terdekat ada di 1900-an ya. Misalkan LPPF naik sampai di 1900, maka teman-teman sudah cuan 24% dari harga saat ini. Menarik kan? Nah, jadi kalau misalkan harga sahamnya naik 20-an% sebelum rilis kuartal 3, lebih baik teman-teman take profit dulu saja. Ya, kalau misal teman-teman udah cuan 24% ya guys ya, sebelum rilis laporan keuangan kuartal 3, daripada teman-teman nanti harga sahamnya turun lagi, lebih baik take profit sebelum rilis laporan keuangan. Kalau laporan keuangannya bagus, maka LPPF akan lanjut naik lagi dan teman-teman tidak akan rugi apapun, malah teman-teman akan untung karena merealisasikan profitnya. Ya, tapi ketika nanti teman-teman misalkan tidak fleksibel, ya tidak melihat adanya potensi bahwa kuartal 3 ada peluang untuk anjlok, rugi, ataupun labanya turun, maka teman-teman kalau di hold ada potensi harga sahamnya bisa turun kembali seperti itu atau bisa anjlok lagi sehingga mengurangi potensi keuntungan yang sudah teman-teman dapatkan dari capital gain-nya. Oke guys, semoga dapat dipahami guys ya sampai sini. Nah, jadi menjelang pemangkasan suku bunga, bukan hanya saham LPPF saja yang mengalami technical rebound yang bisa naik dari harga bottomingnya, tapi banyak juga saham-saham yang labanya itu malah turun, guys. Labanya anjlok dalam ya, turun lebih dalam daripada saham LPPF. Ini bisa naik juga, gitu guys ya. Contohnya adalah saham di sektor rokok, ya ada saham HMSP yang hari ini naik tinggi 15,79%. Nah, ini membuktikan ya bahwa dengan adanya stimulus ekonomi dari pemangkasan suku bunga yang dilakukan oleh The Fed dan akan disusul oleh Bank Indonesia, investor besar juga optimis terhadap saham-saham yang meskipun laba bersihnya itu masih jelek ya guys ya, seperti saham HMSP ini yang hari ini terjadi technical rebound naik 15,79%. Tapi sebenarnya saya lebih suka saham LPPF atau saham lain yang kenaikannya itu perlahan-lahan gitu guys ya. Jadi daripada dia langsung naik 10%, 20%, saya itu lebih senang membeli saham-saham yang naiknya itu perlahan-lahan gitu guys. Jadi kita punya waktu untuk memvalidasi, kita punya waktu untuk mengkonfirmasi apakah benar saham ini itu adalah saham yang diakumulasi, saham yang naik karena memang fase markup harga, atau ini hanyalah technical rebound sementara aja. Kalau misalkan ada indikasi technical rebound sementara, maka potensi akan turun kembali dan kita bisa melakukan take profit ya sebelum patah tren seperti itu. Oke guys, dan teman-teman juga bisa menganalisa saham LPPF ini dan bisa hitung ya dividennya secara manual. Kalau misal teman-teman tidak percaya, silahkan dihitung secara manual guys ya, berdasarkan RTI Bisnis juga bisa ya. Untuk estimasi full year EPS-nya di 554 per saham, kita menggunakan dividen payout ratio 66 sampai 89%-an seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.